Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 171, penerapan konsep nomor 3 dan 4. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. A 5,2, B 8,5, dan C 2,1 adalah titik-titik sudut pada segitiga ABC. Tentukan bayangan segitiga ABC dari hasil rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat O 0,0. Gambarkan segitiga ABC beserta bayangannya. Oke, berarti sekarang kita gambar dulu segitiga ABC ya, mengikuti koordinat titik A, B, dan C di sini menggunakan kertas berpetak. Jadi Kak Sari bidang koordinatnya itu pakai kertas berpetak seperti ini supaya mudah ya. Kita mulai. Oke, di kertas berpetak ini akan Kak Sari buat sumbu mendatar dan sumbu tegak ya. Sumbu mendatar ini nanti sebagai sumbu X dan sumbu tegaknya ini nanti sebagai sumbu Y. Tampilan videonya Kak Sari perkecil gini supaya terlihat jelas ya Dek ya. Ini nanti membutuhkan satu halaman kayak gini tuh. Nah, oke. Oke, di situ ada sumbu mendatar. Nah, ini sumbu tegaknya. Oke. Sumbu mendatarnya adalah sumbu X, sumbu tegaknya adalah sumbu Y. Kemudian titik asalnya ada di sini ya, Kak Sari kasih angka 0. Nah, ke kanan ini sumbu X yang positif, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ke kiri yang negatif ya, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya. Dari 0 ini ke atas adalah sumbu Y yang positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang ke bawah ini juga sumbu Y tetapi yang negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Oke, sekarang kita letakkan untuk titik A. 5,2 artinya cari di sumbu X angka 5, cari di sumbu Y angka 2, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 5 itu yang ini, di sumbu Y angka 2 itu yang ini. Kita hubungkan 5 sama 2 menggunakan garis putus-putus deh. Oke. Nah, maka pertemuannya di sini kan. Nah, berarti ya ini titik A 5,2. Lagi sekarang untuk titik B 8,5. Berarti cari di sumbu X angka 8, di sumbu Y angka 5, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 8 itu yang ini, di sumbu Y angka 5 itu yang ini. Kita hubungkan ya, 8 sama 5 menggunakan garis putus-putus. Terutama untuk kalian yang bikin bidang koordinat kartesiusnya itu tidak pakai kertas kotak, melainkan pakai kertas polos biasa. Memang harus dibantu dengan garis putus-putus seperti ini ya, supaya hasilnya lurus bagus gitu. Disinilah letak titik B, koordinatnya 8,5. Nah, sekarang titik C 2,1. Berarti di sumbu X-nya angka 2, di sumbu Y-nya angka 1, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 2 itu yang ini, di sumbu Y angka 1-nya yang di sini. Ya, 2 kita hubungkan dengan 1. Oke, maka disinilah letak titik C 2,1. Terus kalau sudah kita hubungkan ketiga titik ini ya, A tarik garis ke B, B tarik garis ke C, C tarik garis ke A lagi, menjadi segitiga ABC kayak gitu. A ke B, B ke C, kemudian C kembali lagi ke A.
Nah, jadi inilah segitiga ABC yang dimaksud pada soal. Terus segitiga ABC ini harus diapakan? Harus dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berpusatnya di titik asal O 0,0 ya. Nah, berlawanan arah jarum jam itu kemana arahnya? Kalau jarum jam kita, kalau kamu perhatikan, itu arahnya kan ke bawah gini ya, ke kanan ke bawah. Berarti kalau berlawanan arah ya ke sini arahnya. Nah, gitu ya. Jadi 90 derajat ke arah sini, berlawanan arah jarum jam. Pusatnya di titik asal O 0,0 yang di sini. Oke, Dek. Nah, sekarang Kak Sari akan menggunakan rumus aja ya untuk menentukan hasil rotasinya. Biasanya Kak Sari juga menunjukkan menggunakan busur dan jangka. Tapi kali ini Kak Sari mau langsung pakai rumus aja. Lain kali nanti Kak Sari bikin juga yang pakai busur dan jangka jika diperlukan ya. Nah, untuk rumusnya aku catatkan dulu seperti ini. Aku catatkan di bawah sini ya, Dek ya. Nah, jika dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam berpusat di titik asal O 0,0, maka sebuah titik yang tadinya berkoordinat X, Y akan berubah menjadi berkoordinat min Y, X ya, atau negatif Y, X. Itu maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini, kalau awalnya X, Y, ini diganti menjadi Y-nya duluan yang di depan baru X ya, diputer atau tempatnya dipindah. Tadinya X di depan jadi di belakang, tadinya Y di belakang jadi di depan. Dan khusus yang Y tandanya harus diganti. Kalau awalnya positif berubah jadi negatif dan sebaliknya. Coba langsung aja kita praktekkan untuk titik A biar kamu lebih paham ya. Titik A 5,2 kan, kita tulis 5,2. Berarti nanti kalau dirotasikan kayak gitu berubah menjadi A aksen. Koordinatnya berapa? Nah, ini kan Y-nya 2. Di sini maunya negatif Y, berarti lawannya 2 itu apa? Ya negatif 2 gitu. Kalau Y-nya 2 berarti negatif Y-nya adalah negatif 2. Masuk akal kan ya? Nah, sekarang ini X-nya 5. Ini dia juga minta X, berarti ya udah kita tulis sesuai X-nya yaitu 5. Nah, berarti nanti koordinat A aksennya adalah negatif 2,5. Baru kita letakkan pada bidang koordinatnya gitu. Nah, sekarang untuk yang titik B. Titik B 8,5 kan, kita tulis 8,5. Berarti nanti kalau dirotasi berubah menjadi B aksen berapa koma berapa. Lihat, ini Y-nya 5. Di sini mintanya negatif Y, berarti tentu saja negatif 5. Ini X-nya 8, ini juga minta X, berarti ya langsung tulis 8 gitu ya. Satu lagi untuk titik C 2,1. Berarti nanti berubah menjadi C aksen berapa koma berapa. Ini Y-nya kan 1. Di sini mintanya negatif Y, berarti negatif 1, ini X-nya 2. Di sini minta X juga, berarti ya sama 2 gitu ya. Nah, sekarang A aksen, B aksen, C aksen tinggal kita pindahkan ke bidang koordinat ini terus digambar. Selesai ya. Untuk A aksen negatif 2,5, berarti cari di sumbu X angka negatif 2, di sumbu Y angka 5, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka negatif 2 itu yang ini, di sumbu Y angka 5 itu yang ini. Berarti negatif 2 kita hubungkan ke 5 menggunakan garis putus-putus. Kayak gini deh. Oke, maka disinilah letak titik apa? Titik A aksen, yaitu negatif 2,5. Oke, nah sekarang titik B aksen, negatif 5,8. Berarti cari di sumbu X angka negatif 5, cari di sumbu Y angka 8, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 5 itu yang ini, di sumbu Y angka 8 itu, nah nggak cukup ya. Kalau nggak cukup, ini bisa digeser ke atas sedikit ya, tulisan huruf Y-nya ini untuk kita pakai sebagai angka 8. Untungnya masih cukup ya. Jadi kayak gini, ini kita panjangin.
Nah, ini kita kasih huruf Y. Ini setelah 7, 8 kan gitu. Boleh. Jadi ini negatif 5-nya di sumbu X. Nah, di sumbu Y ini angka 8-nya. Dihubungkan deh negatif 5 sama 8 ya. Tetap menggunakan garis putus-putus. Apakah garis putus-putus itu harus, Kak? Nah, sebenarnya kalau menggunakan kertas berpetak kayak gini ya nggak perlu juga sih kalau menurut Kak Sari. Toh kan pasti sudah lurus ya, kita bikinnya ya namanya juga udah ada kotak-kotaknya gitu. Tetapi memang di banyak buku diajarinya kayak gitu deh. Jadi menghubungkan antara nilai X dengan nilai Y-nya itu harus dengan garis putus-putus. Ya udah kita ikutin aja ya. Oke, di sini letak titik B. Koordinatnya negatif 5,8. Terakhir untuk titik C. Negatif 1,2. Berarti cari di sumbu X angka negatif 1, cari di sumbu Y angka 2. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 1 itu yang ini, di sumbu Y angka 2 itu yang ini ya. Berarti negatif 1 kita hubungkan sama 2. Oke, maka disinilah letak titik C aksen negatif 1,2. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang tinggal dihubungkan saja A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen kembali lagi ke A aksen. Jadi deh gambar hasil rotasinya ya. Oke, Kak Sari jelasin sedikit. Jadi awalnya itu segitiganya kan segitiga ini ya A, B, C. Dia di sebelah sini ya, atau di kuadran 1. Ini namanya kuadran 1, daerah sini tuh deh. Nah, setelah dirotasi 90 derajat, berlawanan arah jarum jam, berpusat di titik asal O 0,0, maka posisi segitiga ABC-nya sekarang ada di sini atau di kuadran 2. Kita kasih nama sebagai segitiga A aksen, B aksen, C aksen ya. Gambarnya persis sama, ukurannya sama, hanya pindah posisi aja, pindah tempat. Seperti itu, paham ya? Nah, untuk rumusnya ini bisa kamu hafalkan deh. Ini khusus untuk rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berpusat di titik asal O 0,0. Awalnya X, Y menjadi negatif Y, X ya, dihafalkan. Oke, ini untuk jawaban soal nomor 3 beres. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4. Diketahui segi 4 KLMN dengan titik sudutnya di K 1,2, L 6,4, M 8,-3 dan N 3,-1. Tentukan bayangan hasil rotasi 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Gambarkan segi 4 KLMN beserta bayangannya pada bidang koordinat. Oke, jadi perintahnya kita disuruh menggambar dulu segi 4 KLMN ya pada bidang koordinat. Terus kita gambar juga bayangannya hasil rotasi 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Kalau kamu perhatikan di sini dia tidak menyebutkan arah rotasinya ya, hanya derajatnya sebesar 180 gitu kan. Kenapa? Karena memang kalau dirotasikan 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0 itu mau berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam itu nanti hasilnya sama ya. Nah, berarti ya sudah, langsung aja. Pokoknya nanti segi 4 KLMN kita rotasikan 180 derajat berpusat di titik O 0,0 ya. Kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Ini dia. Oke, seperti tadi tampilan videonya Kak Sari perkecil lagi ya Dek ya, karena nanti kita masih butuh lagi satu halaman seperti ini untuk bidang koordinatnya. Kenapa sih? Karena di sini ada angka yang besar-besar tuh ya. Ini X-nya sampai 8, ini 6 dan seterusnya. Belum lagi nanti hasil rotasinya. Makanya memang perlu satu halaman penuh seperti ini ya. Gak apa-apa ya, aku perkecil tampilannya. Yang penting masih bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang coba Kak Sari buat dulu
Untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X itu sumbu yang mendatar. Nih, kita penuhin aja sampai ujung. Oke. Untuk sumbu Y-nya itu sumbu yang tegak sini. Kak Sari penuhin juga dari atas sampai ke bawah. Mudah-mudahan ini nanti cukup ya. Oke. Kita tandai yang mendatar sebagai sumbu X, yang tegak sebagai sumbu Y. Ini adalah titik asalnya 0,0 ya. Terus di sini sumbu X yang positif. Langsung aja dikasih angka-angka mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ke kiri yang negatif. Sudah bisa kan bikin bidang koordinat kartesius? Bisa lah ya. Caranya hanya seperti ini kok. Yang ke atas sumbu Y yang positif. Yang ke bawah sumbu Y negatif. Oke, nah pada bidang koordinat ini kita letakkan keempat titik sudutnya. Yang pertama titik K 1,2, berarti cari di sumbu X angka 1, di sumbu Y angka 2, terus dihubungkan ya. Di sumbu X angka 1 itu yang ini, di sumbu Y angka 2 yang ini. Nah tinggal dihubungkan aja 1 ke 2 kayak gitu. Tetap menggunakan garis putus-putus. Oke, maka disinilah letak titik K, koordinatnya 1,2. Oke, lanjut untuk titik L, 6,4. Berarti di sumbu X-nya angka 6, di sumbu Y-nya angka 4, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 6 itu yang ini, di sumbu Y angka 4-nya itu yang ini. Kita hubungkan 6 ke 4 ya. 6 sama 4 kita hubungkan. Oke, di sini kan ketemunya ya. Maka inilah letak titik L, 6,4. Nah, lagi sekarang untuk titik M, 8, negatif 3. Berarti cari di sumbu X angka 8, cari di sumbu Y angka negatif 3, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 8 itu yang ini dek. Di sumbu Y angka negatif 3-nya itu ada di bawah. Nah, ini ya. Berarti 8 kita hubungkan ke negatif 3. Tetap pakai garis putus-putus. Oke, di sini kan ya pertemuannya ya. Maka inilah titik M, 8, negatif 3. Nah, terakhir untuk titik N, 3, negatif 1. Berarti cari di sumbu X angka 3, di sumbu Y-nya angka negatif 1, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 3-nya yang ini, di sumbu Y angka negatif 1-nya yang ini. Berarti 3 ke negatif 1. Menggunakan garis putus-putus ya menghubungkannya. Oke, maka disinilah letak titik N ya, 3, negatif 1. Nah, kalau sudah gimana? Keempat titik ini kita hubungkan. K ke L ke M ke N kembali lagi ke K. Sehingga terbentuk segi 4 KLMN. Bentuknya nanti kayak gini deh. K, L, M, N, K. Tuh, bentuk segi empatnya seperti itu. Ini bangun segi empat apa sih Kak? Ini bangun segi empat sembarang ya, karena keempat sisinya panjangnya nggak ada yang sama, keempat sudutnya juga nggak ada yang sama. Ya udah, pokoknya ini segi empat gitu aja. Nama segi empatnya segi empat KLMN. Oke, terus segi empat ini diapakan tadi? Harus dirotasi 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Kak Sari ajarin. Nah, kali ini Kak Sari ngajarinnya pakai bantuan penggaris deh, nggak usah pakai rumus. Jadi nggak harus semuanya pakai rumus ya, nggak harus semuanya pakai penggaris jangkar dan busur. Khusus yang 180 derajat kalau dipraktekkan pakai penggaris itu gampang ya, terutama kalau dia berpusatnya di titik asal O 0,0 di sini ya. Seperti ini caranya.
Yang pertama untuk titik K dulu. Caranya kita panjangin ya, kita hubungkan titik K ini ke titik O atau titik pusatnya, titik asalnya ini. Nah, kita hubungkan aja. Kan segitu. Terus dilanjutkan lagi aja deh ke bawahnya gini. Nah, yang kira-kira panjangnya dari titik K ke O ini sama dengan dari titik O ke sini ya. Nah, berarti posisinya itu nanti ada di sini. Bayangan hasil rotasinya. Karena ini K, berarti di sini kita kasih nama K aksen gitu. Nah, koordinatnya berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X ada di angka negatif 1, di sumbu Y ada di angka negatif 2. Berarti koordinat K aksen adalah negatif 1, negatif 2 gitu ya. Seandainya kamu nggak pakai kayak gitu, langsung pakai rumus pun gampang. Kak Sari kasih tahu sekalian rumusnya ya. Kalau di rotasi 180 derajat ya, berpusat di titik asal, itu rumusnya kayak gini deh. Yang awalnya koordinat titiknya adalah X, Y, ini akan berubah menjadi negatif X, negatif Y. Gampang kok ngafalinnya juga kalau mau pakai rumus ya. X jadi negatif X, ganti tandanya. Kalau positif jadi negatif gitu aja. Demikian juga dengan yang Y, jadi negatif Y. Kalau awalnya dia positif menjadi negatif. Seandainya awalnya dia negatif ya menjadi positif gitu. Nanti kita praktekkan ya. Intinya coba untuk K tadinya kan 1,2. Nih awalnya X, Y nya 1,2. Coba kita buktikan ya. Untuk K 1,2 berubahnya menjadi K aksen. Nah ini kan X nya 1, berarti negatif X nya berapa? Tentu saja negatif 1, ini kan Y nya 2, berarti negatif Y nya berapa? Tentu saja negatif 2. K aksen koordinatnya negatif 1, negatif 2. Bener nggak dengan punya kita tadi? Tuh bener ya, sama ya. K aksen negatif 1, negatif 2. Kalau pakai penggaris caranya kayak gitu tadi. Oke, nah coba kita praktekkan sekarang untuk yang titik L ya. Nanti sekalian kita cocokin sama rumus, bener apa enggak gitu ya dek ya. Caranya kalau pakai penggaris gini, hubungkan titik L ya ke titik O. Ini titik L ke titik O seperti itu. Nah, kita tarik garis aja. Oke, kemudian kita tarik garis lagi dari titik O ini ke bawah sana yang kira-kira panjangnya sama segini deh. Nah, Kak Sari tarik garis aja santai. Nah, kira-kira segitu ya. Maka disinilah letak titik apa deh? Karena ini L berarti dia di sini L aksen. Nah, coba koordinatnya kita lihat sekarang. Titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 6 dan di sumbu Y menunjuk angka negatif 4. Berarti L aksen negatif 6, negatif 4. Kalau kita masukkan ke rumus, coba ya, L-nya asalnya adalah 6,4. Nah, berubahnya menjadi L aksen berapa koma berapa? Ya tinggal diganti, X-nya 6 berarti negatif X-nya adalah negatif 6. Terus Y-nya 4 berarti negatif Y-nya adalah negatif 4. Tuh bener ya, negatif 6, negatif 4. Sama kan? Gitu deh. Nanti titik K aksen ini tinggal kita hubungkan ke L aksen. Terus kita bikin juga untuk bayangan M aksennya ya, bayangan dari titik M dan N terus dihubungkan kayak gitu. Nanti segi empatnya pindah ke sebelah sini. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu untuk titik M. Mau ditarik garis boleh, mau dimasukkan ke rumus langsung juga boleh, mau dua-duanya juga bisa. Kita coba aja kalau dua-duanya. Nah kayaknya kalau dua-duanya pakai penggaris 15 cm ini nggak cukup panjang. Kak Sari ganti pakai penggaris yang 30 cm ini ya. Seperti ini caranya, tarik garis dari titik M ke titik O. Mana-mana, oh iya, ini titik M ke titik O ya, kelihatan ya deh ya. Nah ini kan, ini titik M, ini titik O, kita tarik garis, kemudian kalau sudah, nah kita tarik garis lagi ke sana yang kira-kira panjangnya sama tuh. Nah ke sini deh, nih ya. Oke segitu ya. Nih
M ke O sama O ke sini, panjangnya kira-kira harus sama. Nah, Kak Sari sih yakin tempatnya di sini ya. Terus kita kasih nama sebagai M aksen. Sekarang lihat koordinatnya. M aksen ini di sumbu X ada di angka negatif 8 dan di sumbu Y ada di angka 3. Berarti M aksen negatif 8,3. Nah, bener nggak di situ? Yakin nggak kita? Coba kita cocokin kalau menggunakan rumus. Oke, kalau menggunakan rumus, ku catat di sini ya. M, koordinat awalnya kan 8,-3 ya. 8, -3. Maka nanti harusnya berubah menjadi M aksen. Oke, berapa koma berapa ya? Ini X-nya 8. Berarti negatif X-nya apa dong? Ya negatif 8. Oke. Terus ini Y-nya negatif 3. Nah, negatif Y-nya apa dong? Ya lawannya. Kalau Y-nya negatif, berarti negatif Y-nya harusnya positif. Nah, negatif 3 berarti lawannya adalah positif 3 atau ditulis 3 saja. Jadi M aksen koordinatnya negatif 8,3. Cocok nggak dengan punya kita tadi? Cocok ya. Nih negatif 8,3. Yes, benar. Nah, sekarang tinggal yang N. Oke, kalau yang N Kak Sari pakai penggaris yang kecil ini lagi aja. Ditarik garis ya, N ke titik O. Kemudian dilanjutkan lagi dari titik O ke sana yang kira-kira panjangnya sama. Ya udah, berarti Kak Sari yakin ada di sini ya. Nah, ini kita namakan sebagai N aksen. Koordinatnya, lihat di sumbu X-nya di angka negatif 3, di sumbu Y-nya di angka 1. Jadi negatif 3,1. Dan kalau dimasukin ke sini pasti bener lah. N awalnya 3,-1 menjadi N aksen. Nah, ini kan X-nya 3, berarti negatif X-nya apa? Tentu saja negatif 3. Ini kan Y-nya negatif 1, berarti negatif Y-nya apa? Positif 1. Tuh, sama ya, negatif 3,1. Nih, negatif 3,1. Udah, kalau gitu tinggal dihubungkan. Dari K aksen ke L aksen ke M aksen ke N aksen, kembali lagi N aksen ke K aksen. Jadilah hasil rotasinya nih, segi 4 hasil rotasinya. Kayak gini gambarnya. K ke L ya, K aksen ke L aksen ke M aksen ke N aksen, kembali lagi N aksen ke K aksen. Nah, kayak gitu deh, terlihat ya. Nih Kak Sari tunjukin, geser dikit. Oke, awalnya segi empatnya itu yang ini, K, L, M, N ya, bentuknya kayak gini. Setelah dirotasi 180 derajat berpusat di titik asal O 0,0 menjadi bentuk yang begini, K, L, M, N. Bentuknya sih sama persis, hanya posisinya aja gitu yang diputar. Kebayangkan ya? Ya, inilah ciri-ciri rotasi. Bentuknya, bentuk segi empatnya harus sama persis, ukurannya harus sama besar. Hanya saja posisinya yang diputar ya, berpindah tempat dan dia sekaligus diputar kayak gitu. Paham ya Dek ya? Sip, ini untuk menjawab soal nomor 4. Oke, kalian ikuti langkah-langkahnya, mudah-mudahan paham. Ini sudah ada contoh menggunakan penggaris, sekaligus sudah Kak Sari catatin rumusnya. Rumusnya ditulis ya, untuk rotasi 180 derajat berpusat di titik asal O 0,0, awalnya X, Y berubah menjadi negatif X, negatif Y. Tadi yang nomor 3 juga harus dihafalkan ya sayang ya, supaya apa? Supaya kalau nanti ujian kamu bisa cepet ngerjainnya. Kalau hafal rumusnya ini enak deh ngerjainnya ya, bisa cepet, beberapa menit aja udah selesai. Oke, kayak gitu pesannya Kak Sari. Nah, tapi kalau ada pertanyaan terkait 2 soal ini, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di grup juga bisa. Caranya kamu chat aja ke nomor ini deh.
081 456 10 9 8 7 0. Nah, grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.